Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini Gemar Ramadan di Masjid Al-Ikhlas kan welcome Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para punyai, segenap pengurus takmir, hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita melakukan pelayanan di bidang masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam kepegawaian di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini, kita bisa memenuhi panggilan Allah tepat waktu saat azan dikumandangkan oleh muadzin yang kebetulan tadi dikumandangkan oleh Mas Iqbal. Suaranya begitu empuk, lembut, selembut sutra. Mudah-mudahan panggilan ini tadi mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini, hari ini alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan yang ke-22. Nanti malam kita sudah masuk malam ke-23. Ada satu hal yang dapat kita ambil pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini kita betul-betul mampu memaksimalkan ibadah kita. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri menegaskan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, man adda bi khuslati minal khair kaman adda faridatan fi masiwah. Siapa yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan sunnah. Apa amalan sunnah? Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Maka kata Rasulullah, kaman adda faridatan fi masiwah, maka dia seperti melakukan amalan wajib di luar Ramadan. Kita sholat sunnah, apapun bentuk sholat sunnah kita sedekah sunnah, apapun bentuk sedekah kita tersenyum pun itu juga sedekah. Meninggalkan jemberutnya dengan melakukan hal-hal yang terbaik dalam memberikan pelayanan, itu adalah sesuatu yang sunnah. Bila kita kerjakan dapat pahala, dan bila kita tinggalkan tidak dapat apa-apa, maka ini seakan-akan kita melakukan amalan wajib di luar Ramadan. Waman adda faridatan, siapa yang melakukan amalan wajib fihi di dalam bulan Ramadan ini, kana kaman adda sab'ina faridah, maka dia seperti melakukan amalan wajib 70 kali lipat. Ada satu hal yang cukup membahagiakan buat kita. Jikalau kita betul-betul istiqomah seperti ini, sekali lagi, jikalau kita betul-betul istiqomah. Istiqomah itu dari kata istaqomah, yastaqimu istiqomatan. Dari kata apa? Ajak istimror untuk melakukan amal, ajak untuk melakukan hal-hal yang bersifat baik. Itu namanya istiqomah. Beda dengan istiqomah, singkatan dari ISTKIMH, ISTIKOMAH. Istiqomah itu ada dua makna. Makna pertama, istri 3 dikontrakkan rumah. Yang kedua adalah ikatan suami takut istri kalau di rumah, berarti di luar rumah itu plingsatan. Ini betul-betul istiqomah, dan siapapun yang istiqomah seperti ini, subhanallah. Satu ketika Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari dan bisa dilihat di Sahih Muslim. Satu ketika Abdullah bertanya, ayyul amali afdalu, amal apa ya Rasul yang lebih utama? Redaksi yang lain, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Redaksi yang lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang mendekatkan kita ke surga? Ternyata jawaban Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha,
sholat yang dikerjakan atas waktunya, dikuatkan dengan riwayat yang fi awali waqtiha, sholat yang dikerjakan di awal waktu. Sholat yang dikerjakan di awal waktu, yang sholat yang kayak apa? Ya seperti kita saat ini. Saat begitu jam mau kuta ini titit berarti sudah masuk manjing zuhur ini tadi. Kemudian Mas Iqbal tadi azan memanggil, kemudian kita datang memenuhi panggilan Mas Iqbal dengan adanya tadi. Ini berarti kita melakukan sholat di awal waktu. Apa yang kita lakukan seperti ini ada 3 hal. Yang pertama adalah amal yang paling utama, yang kedua amal yang paling Allah cintai, yang ketiga adalah amal yang mendekatkan kita ke surga. Kalau amal ini mendekatkan kita ke surga, mafhum mukhalafahnya adalah menjauhkan kita dari api neraka. Tapi ya sulit, kadang-kadang seperti ini molo-molo rapat gitu, azan terus saja bablas. Atau ada tamu begitu, lanjut tamu. Kalau saya sih kalau ada tamu begitu azan, yuk kita sholat dulu, kita penuhi panggilan Allah, urusan dunia nanti. Rapat pun begitu, kalau pas saya menjadi penanggung jawab undang rapat teman-teman dari se-Jawa Timur begitu azan, nanti kita azan break dulu ya. Break dulu, sholat, kita tinggalkan aktivitas dunia kita ini 15 menit, kita sholat, kita lanjut nanti. Akan lebih enak. Kenapa? Kita fresh. Inilah yang kemudian sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Lanjut Abdullah, lanjut summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasul? Baru Rasulullah menjawab, ketiga-tiganya jawabannya sama. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar. Rasulullah menyampaikan bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar. Jikalau engkau ingin mengambil masuk surga dari pintu yang paling lebar, ambillah. Jikalau engkau tidak mau, tinggalkan. Artinya apa? Pilihan antara kita mau masuk surga atau tidak. Karena orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar. Bahkan di dalam riwayat Imam Tabrani, birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Jika hari ini kita abai terhadap orang tua kita kebetulan jauh dari orang tua, hari ini kita abai dengan orang tua kita, satu ketika anak-anak kita akan membalas, anak-anak kita pun akan melakukan hal yang sama. Tapi hari ini sampai detik ini kita betul-betul bakti sama orang tua kita, maka sungguh anak-anak kita kelak ketika kita sudah masuk usia senja, anak-anak kita pun akan berbakti pada kita. Kemudian dilanjut summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasul? Baru jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berperang membela agama. Itu ternyata masih kalah dengan berbakti kepada orang tua. Berperang membela agama itu ternyata masih kalah dengan sholat di awal waktu. Berarti kita sholat seperti ini berjihad. Betapa tidak Mas Anwar yang saat ini bulan-bulan awal ini sedang menghitung tukin untuk dicairkan tepat waktu. Ini kan dia antara ini dilanjutkan dihitung atau tidak. Ini padahal sudah adzan, wes urusan nanti, urusan dunia tinggalkan, yang penting panggilan Allah. Ini justru fresh. Pengalaman saya ya. Saya dulu itu adalah pembuat perhiasan emas. Begitu saya adzan dengar, saya teruskan, malah hancur pekerjaan saya. Tapi begitu saya tinggalkan, malah lebih bagus. Satu ketika istri saya sedang ngitung, biasa kebetulan jadi bendahara jamiah tahlil, ngitung begitu, udah tak bilangi, ma, adzan, iki panggilannya Gusti Allah, urusan dunia ojo teman-teman diperbudak oleh dunia. Adzan iki mbak, adzan ma, diterus no dadaan. Apa yang terjadi? Selip. Ternyata antara hitungan bagian yang narik dengan hitungan selisih 1,5 juta. Bingung sehari ngitung lagi. Loh, ucapan saya, biarkan urusan dunia ini kita serahkan kepada Allah, kita penuhi panggilan Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka tidak heran dari kesimpulan dari kitab Targhib wa Tarhib,
man hafadha ala sholatil khamsa ma'al jamaah, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan jamaah, falahu khamsata asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keberuntungan. Yang pertama, la yusibu faqran fid dunya, Allah tidak akan menimpakan kesempitan hidup di dunia. Seorang muslim, jikalau kemuslimannya itu ternyata sempit hidupnya, kepengen apa, tidak keturutan, yang ada adalah kurang dan kurang, bisa dilihat dia dengan sholat jamaahnya bagaimana. Antara dia sholat jamaah dengan sholat sendiri, suruh menghitung antara sholat tepat waktu dengan sholat yang rodok mepet-mepet, misalkan zuhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya mepet subuh. Lihat, kita bareng-bareng mengamati, dibandingkan dengan orang-orang yang sholatnya tepat waktu. Ayo kita amati bareng-bareng untuk membuktikan. Panjenengan akan menemukan betul orang-orang yang melaksanakan sholat tepat waktu itu betul-betul la yusibu faqran fid dunya. Bahkan saya keliling ke 38 kabupaten kota. Kebetulan saat saya jadi kasih penyuluh, saya punya program supervisi subuh keliling dari Masjid Agung ke Masjid Agung. Saya sempat wawancara dengan beliau-beliau yang di soft pertama itu. Ternyata beliau bukan hanya mulia, jaminan kemuliaan di akhirat, ternyata rumah tangganya betul-betul tertata oleh Allah. Bahkan saya temukan ada orang dari subuh sampai duha baru meninggalkan masjid. Beliau pensiunan pengawas. Ternyata luar biasa, seluruh anak-anaknya jadi dokter semua. Beliau punya rumah sakit. Betul-betul la yusibu faqrun fid dunya. Jadi kalau kemudian gampang puri-purian barek bojone, ditinggal bojone, pegatan dan sebagainya, delok salate. Gampang tukaran mbek bojone, delok salate. Le antara suami istri jamaahnya, yang laki-laki betul-betul menjadi imam, yang istri betul-betul menjadi makmum, insyaallah tidak ada pertengkaran yang sampai meretakkan rumah tangganya. La yusibu faqrun, dan ini sudah terbukti. Cuma yang kedua ini yang belum terbukti. Yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri, Allah akan menjamin dibebaskan dari ancaman siksa kubur. Cuma sampai detik ini Pak Mudin menguburkan itu belum satu pun orang yang disiksa di alam kuburnya itu disiksa kemudian apa? Kemudian memberikan testimoni begitu. Sampai detik ini tidak ada yang memberikan testimoni. Andaikan ada satu ahli maksiat disiksa malaikat langsung mencungul dari kuburnya, langsung memberi testimoni, insya Allah tidak ada orang yang berbuat dosa. Nangkapnya dengan iman. Yang ketiga, yuk tahu kita ini kelak di akhirat akan mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Sholatul jamaah afdalu min sholati fatin bisabin wa asyirin darajah. Bahwa sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri dibanding 1 banding 27. Ada dua orang, dua orang ini sama-sama dikasih umur 100 tahun. Yang satu ini saking hebatnya, lahir langsung bisa pakai baju sendiri, langsung hafal bacaan sholat. Karena dia sudah belajar di kandungannya, begitu lahir sudah bisa sholat sendiri, sampai meninggal umur 100. Dan tidak pernah meninggalkan sholat, tapi tidak pernah jamaah. Yang satu ini baru taubat setelah usia 40 tahun. Tapi setelah taubat dia tidak pernah meninggalkan jamaah hingga usia 100 tahun. Kita hitung sekarang. Sholat sendiri sehari full dari subuh sampai isya sama dengan sholat berjamaah sehari full sama dengan sholat sendiri 27 hari. 1 tahun sama dengan 27 tahun, 10 tahun sama dengan 270 tahun, dikalikan 60, 10 tahun aja sudah 270, dibandingkan dengan yang tidak pernah jamaah tadi, udah susuk berapa? 170, belum lagi man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal mushola, kemudian keluar ke masjid, lam yahrujhu ila sholat, dia tidak keluar kecuali sholat, maka jaminan Rasulullah lam yahdu khatwatan,
tidak ada satu langkah kakinya pun kecuali rufi'at lahu darajatan, diangkat derajatnya, wa khutabiha anu sayyi'atan, setiap langkah diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Kalau kemudian 5 waktu kita lakukan, betul, nanti orang yang ahli jamaah dengan yang tidak pernah jamaah, baina sama wa sumur minyak, baina sama wa sumur minyak, bedanya antara langit dengan sumur minyak, saking jauhnya. Karena itulah mudah-mudahan kebersamaan kita seperti ini di bulan Ramadan akan mengantarkan keridhaan Allah Subhanahu. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari silaturahim kita.